Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Zero Film, tempatnya kita bahas alur cerita film dari titik nol sampai tuntas. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu siap buat masuk ke petualangan baru ya. Seperti biasa, hari ini gue udah nyiapin satu alur cerita film yang dijamin bakal bikin kalian gak nyesel buat dengerin. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir, yuk gabung jadi bagian dari keluarga Zero Film dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update film seru lainnya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, siapkan posisi ternyaman kalian dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Film ini bakal menceritakan tentang seorang peretas atau hacker yang mampu membobol jaringan wifi untuk mencuri uang dari akun rekening orang lain. Tapi tiba-tiba saja dia harus terjebak dalam masalah serius yang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Daripada kalian penasaran sepintar dan seseru apa aksi hacker ini, yuk langsung saja pasang handspring, simetriskan posisi bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan mari kita check it out. Cerita di film ini bakal berfokus pada seorang pemuda bernama Cole. Sekilas penampilan si Cole ini emang kelihatan kayak cowok culun biasa yang lagi pura-pura jajan di minimarket. Padahal nih bos, tujuan sebenarnya Cole kesana adalah untuk mengambil foto mesin ATM yang ada di pojokan toko. Cole ini bukanlah pengangguran biasa, melainkan seorang peretas jenius yang biasa dijuluki sebagai Ward Driver, sebutan keren untuk para kriminal digital yang suka mencuri data dan uang milik orang lain cuma lewat jaringan internet. Gila sih, modal laptop doang, si Cole ini bisa bikin orang miskin mendadak. Gak cuma mesin ATM, Cole juga sering berkeliling kota nyari tempat-tempat mewah yang punya sistem keamanan internet yang lemah. Nah, kebetulan banget malam itu targetnya adalah sebuah restoran elit. Cole pun parkir santai di depan resto, membuka software khusus di laptopnya, lalu melakukan aksi phishing. Dia mengirim email jebakan kepada manajer restoran tersebut supaya si manajer mengklik sebuah link palsu. Dan bener aja bos, begitu linknya diklik, Cole langsung menguras habis seluruh isi tabungan restoran itu. Parahnya lagi, uang yang dia colong itu sebenarnya adalah uang gaji milik para karyawan. Itulah sebabnya si Cole ini sering beraksi di akhir bulan, tepat sehari sebelum sang manajer membagikan gaji karyawannya. Jahat banget kan? Pas Cole lagi asik mindahin duit, tiba-tiba ada satu karyawan resto yang baru pulang kerja lewat di depan mobilnya. Cole sempat deg-degan setengah mati karena takut aksinya ketahuan. Apalagi si karyawan ini sempat ngeliatin Cole dengan tatapan penuh kecurigaan. Tapi untungnya pria itu nggak ngelakuin apa-apa dan pergi begitu saja melewati mobil Cole. Keesokan sorenya, setelah sukses foya-foya dengan aksi semalam, si Cole dibangunkan oleh suara gedoran pintu rumahnya yang brutal banget. Pas dibuka, tiba-tiba muncul sosok pria yang gak asing. Ya, pria itu adalah Oscar, karyawan restoran yang semalam sempat ngeliatin Cole di parkiran. Gara-gara aksi pencurian Cole semalam, si Oscar dan semua karyawan restoran harus telat gajian karena sang manajer mengaku habis kerampokan digital. Curiga dengan mobil Cole yang parkir lama di dekat restoran, Oscar langsung mengecek kamera CCTV, mendapatkan nomor plat mobilnya, melacak alamat pemiliknya, dan disinilah dia sekarang, langsung berdiri di depan muka si hacker. Tapi untungnya si Oscar ini nggak langsung main hantam. Dia menjelaskan kalau kedatangannya bukan untuk meminta pertanggungjawaban atas telatnya gajian, melainkan untuk menanyakan gimana caranya Cole bisa melakukan pencurian serapi itu. Setelah Cole menjelaskan semuanya secara rinci dari A sampai Z, barulah si Oscar ini jujur tentang tujuan aslinya. Dia datang bukan mau lapor polisi, tapi mau ngajakin kerjasama alias meras si Cole. Oscar bercerita kalau di restorannya ada seorang gadis kaya raya yang sering datang setiap Jumat malam bersama ayahnya. Oscar nggak sengaja mendengar gadis tersebut pamer tentang isi rekeningnya yang berjumlah sekitar $800.000 atau setara dengan 12 miliar rupiah. Kebetulan nih bos, si Oscar ini lagi mengalami masalah finansial yang amat sangat tragis. Token listrik di rumahnya udah bunyi tet-tet-tet, beras tinggal beberapa butir, celana dalam sudah sebulan tidak diganti, dan yang paling parah, dia kesulitan top up diamond buat beli skin Itachi di game kesayangannya. Intinya, Oscar memaksa Cole untuk mencuri uang milik gadis tersebut. Kalau Cole menolak, Oscar nggak bakal segan-segan buat menghabisi nyawa Cole saat itu juga. Begitu si Oscar pergi, Cole yang panik langsung curhat ke teman online-nya yang juga sesama hacker berpengalaman. Cole meminta si teman untuk melacak latar belakang pria bernama Oscar ini, dan begitu datanya keluar, Cole langsung lemes, bos. Oscar ini ternyata bukan penjaga pintu biasa. Dia adalah mantan narapidana yang pernah mendekam di penjara selama 2 tahun dan punya latar belakang sebagai petarung tinju yang cukup tangguh di jalanan. Jadi, kalau Cole mencoba macam-macam atau mengabaikan ancamannya, itu sama saja dengan mengantar nyawa ke malaikat
syarat maut. Mau gak mau, demi keselamatan nyawanya yang berharga, Cole langsung menjalankan aksinya pada Jumat malam, tepat saat si gadis kaya dan ayahnya datang ke restoran tersebut. Setelah menunggu selama 1 jam sampai mereka selesai makan, Cole langsung tancap gas mengikuti mobil si gadis pulang ke rumah mewahnya. Begitu si gadis masuk ke dalam rumah, Cole langsung membuka laptopnya di dalam mobil untuk meretas jaringan wifi di rumah tersebut. Tapi karena sinyalnya lemah banget, Cole terpaksa harus turun dari mobil dan berjalan mendekat ke arah rumah supaya bisa dapat koneksi yang stabil. Sialnya, pas Cole lagi asik nyari sinyal, si ayah tiba-tiba saja keluar dari rumah dan nyaris membuat Cole ketahuan. Untungnya Cole berhasil bersembunyi di balik semak-semak, sementara si ayah langsung naik ke mobilnya dan pergi entah kemana. Setelah berhasil masuk ke sistem, Cole tanpa buang waktu langsung menguras habis isi rekening milik si gadis dan mentransfer semuanya ke akun milik Oscar. Merasa tugasnya udah selesai, Cole bergegas menemui Oscar untuk melaporkan hasil kerjanya, sekalian memperingatkan Oscar agar jangan pernah mengganggu hidupnya lagi. Namun, sebagai bentuk terima kasih yang agak maksa, Oscar malah menarik Cole pergi ke sebuah klub malam untuk minum-minum dan bersenang-senang. Disinilah petaka baru dimulai, bos. Ketika Cole sudah dalam kondisi mabuk berat alias teler di antara lampu disco yang kelap-kelip, dia seolah melihat sosok si gadis kaya tadi mendatangi dan mengajaknya joget bareng. Entah itu cuma mimpi akibat alkohol atau beneran terjadi, besok paginya Cole bangun dengan kondisi hati yang gak tenang. Bayangan wajah cantik si gadis terus terngiang-ngiang di kepalanya. Yap, si hacker culun kita ini ternyata mulai jatuh cinta alias bucin. Karena penasaran setengah mati, Cole mulai menggunakan keahliannya untuk melacak seluruh kehidupan si gadis. Mulai dari nama lengkapnya, alamat tempat tinggalnya, nomor kartu BPJS-nya. Bahkan Cole nekat meretas dan masuk ke dalam isi laptop pribadi milik si gadis tersebut. Dari sanalah, Cole akhirnya mengetahui fakta yang bikin tercengang. Gadis tersebut ternyata bernama Sarah dan pria tua yang sering bersamanya selama ini bukan ayahnya, melainkan seorang pria beristri bernama Mark. Alias si Sarah ini adalah wanita simpanan atau peliharaan om-om kaya. Gak cuma itu, bos, di dalam salah satu pesan email yang dikirim Sarah kepada Mark, Sarah curhat dengan panik kalau uang titipan Mark sebanyak $800.000 yang disimpan di rekeningnya baru saja hilang misterius. Sarah pun meminta Mark untuk segera datang menemui dirinya malam itu juga. Mengetahui hal itu, Cole yang penasaran dan merasa bersalah langsung memantau webcam laptop Sarah untuk mengawasi pertemuan mereka secara live. Di layar monitor, Cole melihat Om Mark datang dengan wajah yang merah padam dan marah besar. Ternyata uang 12 miliar yang dicolong Cole itu bukan milik pribadi Mark, melainkan uang titipan dari klien-klien bisnisnya. Mark menuduh Sarah telah mengkhianatinya dan membawa kabur uang tersebut. Nggak main-main, bos. Mark langsung menodongkan senjata dan mengancam bakal membunuh Sarah jika dalam kurun waktu 1 minggu uang tersebut tidak dikembalikan utuh. Merasa bertanggung jawab karena aksi isengnya bisa membuat nyawa orang lain melayang, Cole langsung pergi menemui Oscar. Cole memohon supaya Oscar mau mengembalikan semua uang itu kepada Sarah. Tapi ya namanya juga Oscar, dia mana peduli sama nyawa orang lain. Oscar menolak mentah-mentah dan malah menyuruh Cole untuk melupakan masalah itu. Gak mendapat hasil dari Oscar, Cole pulang ke rumahnya dengan frustrasi. Dia kemudian meminta bantuan teman online-nya untuk menyelidiki siapa sebenarnya latar belakang Om Mark ini. Dan begitu hasilnya keluar, dunia Cole rasanya mau runtuh. Om Mark ternyata adalah seorang pengacara elit yang bekerja khusus untuk jaringan mafia internasional. Uang 12 miliar yang dicolong Cole kemarin kemungkinan besar adalah uang haram milik mafia yang sengaja dititipkan kepada Mark untuk dicuci. Klien-klien Mark ini adalah orang-orang psikopat yang bisnisnya meliputi jual beli senjata ilegal, perdagangan manusia, prostitusi, hingga penyiksaan. Teman online Cole juga menemukan informasi tentang sosok bernama Doc, yang merupakan pengawal pribadi sekaligus algojo andalan dari Om Mark. Si Doc ini dikenal sangat kejam, mahir menggunakan berbagai jenis senjata api, dan sudah sering lolos dari kasus penembakan misterius. Intinya, mereka semua adalah monster yang gak segan-segan memotong tubuh orang jadi potongan kecil. Si teman online pun menyarankan agar Cole segera angkat kaki dari kota itu, dan jangan pernah terlibat lebih jauh jika masih sayang nyawa. Tapi ya namanya juga cowok, kalau udah kemakan cinta, akal sehatnya langsung pindah ke dengkul, bos. Bukannya mundur dan kabur menyelamatkan diri, Cole malah nekat menemui Sarah secara langsung di sebuah kafe tempat Sarah biasa ngopi. Cole mencoba mendekati Sarah dengan berpura-pura menjadi cowok biasa tanpa membongkar identitas aslinya sebagai hacker yang udah nyolong duitnya. Dan berkat tampang culunnya yang kelihatan gak berbahaya, Cole berhasil mendapatkan nomor telepon Sarah. Luar biasa emang pesona cowok bucin. Demi menyelamatkan nyawa pujaan hatinya, Cole bertekad untuk mengumpulkan kembali uang sebanyak 12 miliar dalam waktu 1 minggu. Karena gak mungkin ngehack rekening besar lagi dalam waktu singkat, Cole membuat sebuah perangkat skimmer khusus. Alat ini tinggal ditempel
ditempelkan ke lubang mesin ATM dan setiap kali ada orang yang memasukkan kartu mereka, data dan nomor PIN-nya bakal otomatis terlacak sehingga tabungannya bisa dikuras dengan mudah. Dari mesin ATM ke mesin ATM, dari satu toko ke toko lain, Cole terus berkeliling kota tanpa lelah untuk memanen data. Meskipun jumlah uang dari satu kartu korbannya nggak seberapa, Cole optimis kalau diakumulasikan dari ratusan kartu, dia bisa mencapai target 12 miliar dalam waktu seminggu. Suatu malam, ketika Cole sedang mencoba melepaskan perangkat skimmernya di sebuah minimarket, tiba-tiba ada dua petugas polisi yang masuk untuk jajan. Ketegangan luar biasa terjadi karena alatnya sempat macet dan susah dilepas. Sementara para polisi mulai berjalan ke arah mesin ATM. Untungnya, dengan kecepatan tangan seorang hacker, Cole berhasil mencopot alat tersebut tepat 1 detik sebelum polisi melihatnya. Keesokan harinya, teman online Cole bertanya berapa jumlah uang yang sudah berhasil dikumpulkan. Cole menjawab kalau uangnya baru terkumpul setengahnya, yaitu sekitar 420 ribu dolar. Mengingat waktu yang tersisa tinggal 1 hari lagi, Cole nekat mendatangi sebuah pabrik besar di pinggir kota, berharap bisa menguras data ATM para karyawan di sana yang baru saja menerima bonus bulanan. Namun sial, aksinya terpaksa berhenti total saat seorang penjaga keamanan memergoki mobil Cole yang terparkir mencurigakan di area terlarang. Beruntung, Cole pandai bersandiwara dengan mengaku sebagai petugas layanan internet yang sedang memeriksa kekuatan sinyal bulanan. Tapi jelas, Cole nggak bisa melanjutkan aksinya di sana karena risikonya terlalu besar, karena udah nggak ada tempat lain lagi yang bisa dirampok. Cole akhirnya pergi ke rumah Sarah dengan membawa tas berisi uang 420 ribu dolar yang berhasil dia kumpulkan. Berharap uang setengahnya itu bisa sedikit meredam amarah si Om Mark. Tapi pas Cole lagi mengendap-endap mau memasukkan uang tersebut ke dalam kotak pos, tiba-tiba Sarah keluar dan memergoki aksinya. Karena sudah terpojok dan bingung mau ngeles apa lagi, Cole akhirnya terpaksa jujur menceritakan kronologi aslinya, termasuk mengakui kalau dialah hacker yang sudah membuat uang Sarah hilang tempo hari. Mendengar pengakuan itu, Sarah mengamuk besar. Dia merasa dikhianati dan langsung mengusir Cole pergi dari rumahnya. Sesampainya di rumah, Cole mendapat kabar buruk lagi dari teman online-nya. Aksi Cole yang keliling kota membobol mesin ATM ternyata sempat terekam oleh salah satu kamera pengawas tersembunyi. Meskipun kasusnya belum resmi masuk ke meja kepolisian, wajah Cole saat ini sudah mulai tersebar di forum-forum hacker underground. Si teman memperingatkan jika Cole melakukan satu kesalahan kecil lagi, polisi bakal langsung datang menjemputnya ke penjara. Tak lama kemudian, HP Cole berdering. Ternyata ada panggilan telepon dari Sarah yang memintanya untuk datang kembali ke rumahnya. Mendengar suara si pujaan hati, Cole yang kegirangan langsung meluncur ke sana tanpa pikir panjang. Bahkan sampai lupa mandi, bos. Di rumah Sarah, mereka mengobrol panjang lebar dari hati ke hati. Berada sedekat itu dengan Sarah membuat Cole merasa sangat bahagia sampai-sampai dia lupa kalau dia lagi berhadapan dengan ancaman pembunuhan dari mafia kelas kakap. Tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Begitu Cole pulang dan sampai di kompleks rumahnya, salah satu tetangganya tiba-tiba datang menghampiri dengan wajah panik. Si tetangga bilang kalau baru saja ada orang asing berbadan besar yang mendobrak masuk secara paksa ke dalam rumah Cole. Tak ingin melibatkan polisi yang bisa membongkar kedoknya sebagai hacker, Cole meminta tetangganya untuk tetap tenang. Sementara itu, Cole mengambil sebuah tongkat baseball dari bagasi mobilnya, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan masuk ke dalam rumahnya yang sudah berantakan. Dan bener aja bos, begitu Cole melangkah ke ruang tengah, muncul sosok pria misterius yang langsung menyerangnya. Pria itu ternyata adalah Doc Algojo, pribadinya Om Mark yang datang untuk menangkap Cole. Pertarungan sengit sempat terjadi, tapi beruntung Cole berhasil memanfaatkan kelengahan Doc dan menghantam kepala si Algojo dengan tongkat baseball sampai pingsan terkapar di lantai. Tepat setelah Doc pingsan, layar monitor komputer Cole berkedip menampilkan sebuah pesan darurat yang dikirim oleh teman online-nya tentang identitas asli seseorang. Mumpung si Doc masih dalam kondisi pingsan diikat di kursi, Cole membawa pria itu ke sebuah gudang tua yang sepi untuk diinterogasi. Cole ingin tahu seberapa banyak hal yang sudah diketahui oleh Om Mark. Dari penuturan Doc yang menahan sakit, ternyata saat ini Om Mark belum tahu tentang identitas Cole ataupun kedekatannya dengan Sarah. Kedatangan Doc ke rumah Cole murni hanya untuk memberikan peringatan keras agar Cole jangan pernah ikut campur dalam urusan Sarah. Doc bilang kalau Cole belum tahu persis siapa Sarah yang sebenarnya. Selesai mengurus jasad Doc, Cole langsung menemui Sarah untuk memberitahu kalau situasi sekarang sudah semakin berbahaya. Cole membagikan sebuah ide gila untuk mengakhiri masalah ini sekali dan untuk selamanya, yaitu dengan cara merampok langsung uang tunai ratusan miliar yang disimpan di dalam berangkas rahasia di rumah pribadi Om Mark. Tapi untuk melancarkan rencana super nekat ini, Cole membutuhkan bantuan Sarah sebagai umpan, serta satu orang eksekutor lapangan yang punya nyali gede. Dan orang yang paling tepat untuk tugas itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Oscar.
Cole dan Sarah pun menemui Oscar untuk melajaknya bergabung dalam rencana perampokan besar ini dengan iming-iming pembagian hasil uang tunai yang jauh lebih besar daripada sekedar gaji restoran. Awalnya Oscar sempat menolak karena takut berurusan dengan Mark, tapi begitu Sarah membisikkan nominal jumlah uang yang ada di dalam berangkas tersebut, iman si Oscar langsung goyah dan dia langsung menyetujui rencana tersebut tanpa pikir panjang. Langkah pertama pun dimulai. Sarah menghubungi Om Mark lewat telepon dan mengajaknya untuk ketemuan di restoran tempat Oscar bekerja. Di sana, Sarah berbohong dengan mengaku kalau dia sudah berhasil mendapatkan kembali uang 12 miliar milik rekan bisnis Mark, sehingga Mark bersedia untuk menemuinya malam itu juga. Berada di dalam satu mobil menuju restoran, Sarah mulai melancarkan aksi godaannya untuk mencairkan suasana dan memperbaiki hubungannya dengan Mark. Sarah juga memberikan sebuah cek tunai yang dia klaim bernilai $800.000, padahal aslinya cek itu kosong melompong alias zonk. Tepat sebelum mereka turun dari mobil, dengan kecepatan tangan seorang pencopet profesional, Sarah berhasil merogoh saku celana Mark, mengambil ponselnya, dan langsung menyerahkannya kepada Oscar yang sudah menunggu di luar restoran. Setelah menerima ponsel tersebut, Oscar bergegas lari ke gang belakang restoran untuk menghubungkannya ke sebuah alat cloning khusus yang terhubung dengan laptop milik Cole. Di saat yang bersamaan, Cole ternyata sudah berada di depan rumah mewah milik Om Mark, menunggu sinyal ponsel tersebut terkoneksi penuh ke laptopnya. Begitu sistem berhasil ditembus, Cole kini punya akses penuh untuk membuka seluruh sistem keamanan rumah Mark, termasuk membuka pintu berangkas otomatis yang berisi tumpukan uang tunai bergegah-gegah. Selama Cole sibuk memasukkan uang tunai tersebut ke dalam kantong besar, tugas Sarah di restoran adalah terus mengalihkan perhatian Mark agar pria itu tidak menyadari kalau ponsel di sakunya sudah hilang. Namun, ketegangan memuncak saat Cole masih asik menyendok uang di dalam berangkas. Di restoran, Mark tiba-tiba meraba sakunya dan menyadari kalau ponselnya telah hilang. Mengetahui situasi darurat itu, Oscar dengan cepat berlari ke depan meja Mark dan pura-pura menemukan ponsel tersebut terjatuh di kolong lantai. Mark yang sempat curiga akhirnya kembali tenang setelah menerima ponselnya kembali. Melihat momen menegangkan barusan, Sarah yang panik langsung meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Dan disinilah kita bakal diperlihatkan dengan sebuah fakta dan plot twist yang sangat amat membagongkan. Begitu sampai di lorong toilet yang sepi, Sarah ternyata langsung berpelukan dan berciuman mesra dengan Oscar. Yap, mereka berdua ternyata adalah sepasang kekasih yang sudah merencanakan aksi penipuan ini sejak lama. Kedatangan Oscar memeras Cole di awal cerita ternyata cuma sandiwara supaya mereka bisa memanfaatkan keahlian hacking Cole untuk menuras harta milik Om Mark tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri. Kasian banget sih Cole, udah bucin, culun, dimanfaatin pula. Di saat yang sama, aksi Cole di rumah Mark nyaris ketahuan karena istri dan anak Mark tiba-tiba saja pulang dari luar rumah. Beruntung, dengan gerakan cepat, Cole berhasil melompat keluar lewat jendela belakang sebelum mereka menyadarinya. Namun, begitu masuk ke dalam rumah, sang istri langsung histeris melihat berangkasnya yang sudah kosong melompong. Dia langsung menelpon Mark untuk memberitahu kalau rumah mereka baru saja kemalingan besar-besaran. Mendengar kabar dari istrinya, Mark yang sedang menyetir mobil bersama Sarah langsung naik pitam. Dia sadar kalau semua ini pasti ada hubungannya dengan Sarah. Tanpa banyak bacot, Mark langsung menodongkan pistol ke kepala Sarah dan menuduhnya sebagai otak di balik pencurian ini. Sambil gemetaran, Sarah dipaksa untuk menghubungi Cole dan meminta Cole untuk membawa semua uang hasil rampokan itu ke sebuah lokasi pertemuan yang baru. Dan bertempat di sebuah pabrik semen terbengkalai di pinggir kota, disinilah mereka berempat akhirnya berkumpul. Oscar yang datang menyusul sempat mencoba menodongkan pistol ke arah Mark, tapi Mark dengan dingin mengancam bakal langsung meledakkan kepala Sarah jika Oscar tidak membuang senjatanya. Karena kalah gertak, Oscar terpaksa melempar senjatanya ke lantai. Setelah situasi sepenuhnya berada di bawah kendalinya, Mark membawa mereka semua masuk ke dalam area pabrik, tepat di depan sebuah tungku pembakaran raksasa yang biasa digunakan Mark untuk melenyapkan jasad musuh-musuhnya. Tapi, tepat sebelum mereka dieksekusi, Cole langsung angkat bicara dengan nada tenang. Cole bilang kalau Mark meremehkan keahlian seorang hacker.
Sebelum memulai rencana perampokan ini, Cole ternyata sudah menyalin seluruh data kejahatan, pembukuan gelap, dan daftar nama klien mafia milik Mark ke dalam sebuah server cloud terenkripsi. Cole menjelaskan kalau jantungnya berhenti berdetak malam itu, sistem tersebut secara otomatis bakal langsung mengirimkan seluruh data busuk itu ke markas kepolisian dan media nasional. Mendengar gertakan itu, Mark langsung kicep dan menurunkan senjatanya karena tahu kalau dia membunuh Cole sekarang, karir dan nyawanya juga bakal hancur disiksa bos mafianya. Melihat posisi Mark yang mulai goyah, Sarah perlahan berjalan mendekat dan mencoba merayu Mark untuk menenangkannya. Tapi sial, Mark yang dasarnya udah psikopat dan tahu kalau Sarah sudah mengkhianatinya, tanpa belas kasihan langsung menarik pelatuknya dan bang! Sarah langsung ditembak tepat di dadanya hingga tumbang bersimbah darah. Melihat kekasihnya ditembak, Oscar yang punya basic bela diri langsung berteriak histeris dan melompat menerjang Mark dari belakang. Pertarungan hidup dan mati terjadi di antara keduanya. Meskipun perut Oscar sempat tertusuk sebatang besi tajam yang dihantamkan Mark, Oscar berhasil membalas dengan mencekik leher Mark sampai pria tua itu tewas kehabisan napas. Di saat yang bersamaan, Cole terlihat langsung berlari menghampiri Sarah yang sedang berada dalam detik-detik sakaratul mautnya. Sambil menangis menahan sakit, Sarah memegang tangan Cole dan memohon dengan sangat agar Cole mau memberikan semua uang tunai di bagasi mobil kepada adik kandungnya yang masih kecil di desa. Karena selain butuh biaya sekolah, si adik katanya suka nge-gift TikToker yang lagi live tengah malam. Tepat saat Sarah mengembuskan napas terakhirnya, wajah Cole yang tadinya sedih tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dan disinilah plot twist puncaknya akhirnya terungkap. Masih ingat kan dengan pesan rahasia yang masuk ke komputer Cole tepat setelah dia memukul pingsan si Doc tempo hari? Pesan dari teman online-nya itu berisi dokumen rahasia kepolisian tentang identitas asli Sarah. Di situ tertulis kalau Sarah ternyata adalah seorang penipu ulung kelas kakap yang sudah sering berpindah kota dengan modus menjadi wanita simpanan orang kaya, lalu membawa kabur hartanya. Dan yang paling mengejutkan, Sarah itu aslinya sebatang kara dan sama sekali nggak punya adik. Jadi, bahkan di detik-detik kematiannya pun, si Sarah ini masih sempat-sempatnya mencoba menipu Cole yang lugu ini. Luar biasa emang bakat nipunya. Tak lama kemudian, Oscar dengan kondisi tubuh yang bersimbah darah dan memegang perutnya yang terluka, berjalan tertatih-tatih menghampiri Cole sambil menodongkan pistol. Oscar memaksa Cole untuk mengantarkannya ke mobil dan menyerahkan seluruh tas berisi uang tunai di bagasi. Cole yang malas berdebat hanya bisa pasrah berjalan ke parkiran dan membuka bagasi mobilnya. Tapi tepat saat bagasi terbuka, bang! Sebuah dentuman peluru senapan jarak jauh tiba-tiba terdengar bergemuruh di udara. Dan seketika itu juga, kepala Oscar langsung bolong tertembak peluru sniper hingga tewas mengenaskan di tempat. Cole yang melihat hal itu sama sekali nggak kaget. Dia justru menoleh ke arah kegelapan. Dan dari balik semak-semak, muncullah sosok pria bertubuh besar sambil memegang senapan sniper berperedam. Dan tebak siapa dia? Yap, pria itu adalah Doc, si bodyguard pribadinya Om Mark yang kita kira sudah tewas dihabisi Cole di gudang tua kemarin. Kok bisa masih hidup? Nah, jadi ceritanya gini. Waktu di gudang tua dulu, Cole sebenarnya nggak membunuh Doc. Karena sebagai orang yang punya banyak kenalan di dunia hitam, Doc memberikan sebuah informasi penting yang nggak diketahui Om Mark, yaitu tentang hubungan asmara rahasia antara Sarah dan Oscar. Doc bilang kalau sejak awal dia tahu kalau Sarah dan Oscar cuma memanfaatkan Cole untuk merampok harta bosnya. Mendengar hal itu, Cole bertanya kepada Doc, "Apa lu nggak peduli sama bos lu si Mark?" Dan si Doc menjawab dengan jujur. Dari awal kerja, si Mark itu bos yang sangat menyebalkan. Dia sombong, pelit, galak, dan yang paling parah, dia sering banget nyuruh gua buat nyuciin dan gantiin celana dalam pribadinya. Najis banget kan? Melihat ketidaksukaan Doc terhadap bosnya yang super pelit itu,
Cole akhirnya memberikan sebuah tawaran kerjasama yang gak bisa ditolak. Cole meminta Doc untuk pura-pura menghilang, dan sebagai imbalannya, setelah semua kekacauan ini selesai, seluruh uang tunai ratusan miliar milik Om Mark yang ada di bagasi bakal diserahkan sepenuhnya menjadi milik Doc, asalkan Doc mau membantunya menghabisi si penipu Oscar. Setelah Doc pergi dengan senyum lebar sambil menjinjing tas berisi uang ratusan miliar tersebut, kini Cole akhirnya bisa menarik napas lega dan kembali berjalan menuju mobilnya. Meskipun pada akhirnya Cole tidak mendapatkan uang sepeser pun, dan hatinya hancur karena tahu gadis yang dia taksir ternyata adalah penipu kelas kakap, setidaknya kini dia bisa kembali menjalani kehidupannya yang tenang tanpa harus ketakutan dikejar oleh jaringan mafia ataupun diganggu lagi oleh para penipu bermuka dua yang memanfaatkannya. Film pun selesai dengan ending yang cukup membolohkan dan memuaskan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah mudah tertarik dan percaya dengan wajah cantik seorang wanita yang baru kalian kenal. Karena bisa jadi di balik senyum manisnya ada rencana busuk yang siap membuat kalian kehilangan nyawa, atau yang lebih parah, bikin kalian gak bisa top up diamond game kesayangan kalian. Gua mewakili seluruh jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah setia menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kawat gigi Ultraman Gaya. Yeah.